Terjadilah battle round di antara kedua belah pihak. Perwakilan pertama maju Hwaseng dengan martial soul harimau merah. Sedangkan dari pihak lawan, martial soul-nya berbentuk alat jiwa, yaitu sebuah tongkat. Serangan demi serangan pun dilancarkan, akan tetapi anak kelas bisnis lebih unggul. Tiba-tiba Tang San datang dan mengatakan kepada Xiao Wu, kenapa tidak menunggu dia datang. Setelah melihat pertandingan yang berat sebelah, Tang San pun melemparkan batu kepada pihak lawan. Dan ketika melihat celah, Hwaseng pun menyerang dengan membabi buta. Dan hasilnya, Hwasenglah yang menang. Di pertarungan selanjutnya, Tang San yang maju. Dengan sangat cepat, Tang San mampu membuat anak-anak kelas sombong itu kagum dengannya, karena telah membuat lawannya tersungkur dengan sekali tendangan. Majulah perwakilan ketiga mereka. Dia adalah bos mereka sendiri. Dengan sombongnya dia memamerkan martial soul-nya serigala hutan. Tang San pun juga memperlihatkan martial soul-nya, yaitu rumput biru perak yang sudah berubah drastis dengan level 11. Dengan mudahnya Tang San mengalahkan bos dari anak-anak sombong tersebut. Setelah pertarungan, Tang San mengajak Xiao Wu untuk pergi ke rumahnya. Setibanya di rumah, Tang San dihampiri oleh kakek Jack dan memberikan surat yang dititipkan ayahnya untuk Tang San. Kepergian ayahnya membuat Tang San sangat terpukul. Tang San dan Xiao Wu pun pergi ke taman bunga. Disitulah Tang San mengatakan kepada Xiao Wu bahwa bersediakah dia menjadi adiknya. Tang San pun berjanji akan menjaga Xiao Wu sampai kapanpun. Kemudian Xiao Wu mengatakan, kalau di kemudian hari banyak orang yang mau membunuhnya, apakah kakak siap untuk melindungiku? Tang San pun mengatakan siap. Scene berpindah di ruangan Master Xiao. Dia kedatangan tamu. Awalnya Master Xiao tidak mengenalinya. Ternyata dia adalah ayah Tang San, yaitu Tang Hao. Tang Hao hanya ingin menitipkan Tang San padanya dan mempercayakan pada Grandmaster. Setelah berbicara panjang lebar, akhirnya Tang Hao pun pergi. Lima tahun kemudian, Tang San dan Xiao Wu sedang berjalan di kota Setao. Mereka berdua sedang bingung apa yang dipikirkan Grandmaster. Ada banyak akademi tingkat menengah yang mau menerima mereka tanpa syarat. Namun Grandmaster malah menyuruh mereka mendaftarkan diri ke Akademi Strike kelas bawah. Akademi Strike ini berada di kota Setao. Setelah berjalan di kota Setao, mereka berdua pun mencari tempat penginapan. Berhentilah mereka di depan Hotel Rose. Setelah memasuki ruangan administrasi dan memesan 2 kamar, ternyata hanya tersisa 1 kamar. Setelah menyelesaikan administrasi, tiba-tiba terdengar suara, kamar ini seharusnya menjadi milikku. Tang San pun mengatakan, bukankah kami yang telah memesan duluan? Suasana pun semakin memanas. Ternyata lelaki tersebut bernama Dai Mubai, dan dia termasuk orang yang berpengaruh terhadap hotel tersebut. Sehingga wajar saja pemilik hotel memohon-mohon dan meminta maaf kepada Dai Mubai. Pertarungan demi memperebutkan kamar pun tak terelakkan. Posisi kuda-kuda siap tempur pun sudah sempurna. Serangan demi serangan pun diluncurkan. Tampak wajah Tang San dan Dai Mubai sama-sama serius dan sama-sama kuat. Tang San merilis skill hantu bayangan sangat cepat, sehingga Dai Mubai pun terpental. Kalau dilihat, Tang San yang menguasai jalannya pertempuran. Suasana pun semakin tegang. Seluruh orang yang berada di ruangan tersebut mulai ketakutan. Pasalnya, Dai Mubai mulai serius dalam menghadapi Tang San. Dai Mubai pun merilis skill harimau putih peningkatan tubuh. Ternyata roh pelindung Dai Mubai adalah harimau putih dengan level 37. Tang San pun tanpa berlama-lama merilis roh pelindungnya rumput biru perak dengan pertahanan ular menderik level 29.
Ketika melihat Martial Soul Tangsan, yaitu rumput biru perak, Dai Mubai pun meremehkannya. Tangsan pun berkata, tidak ada Martial Soul yang tidak berharga. Yang ada hanya ahli rohnya saja yang tidak berharga. Suasana semakin menegangkan. Benturan kekuatan mereka berdua semakin sengit. Jeratan rumput biru perak Tangsan berhasil dicabik-cabik oleh harimau putih. Tangsan pun menambah kekebalan rumput biru peraknya, dan walhasil Dai Mubai tidak bisa mematahkannya lagi. Akhirnya Dai Mubai merilis skill keduanya, gelombang cahaya kuat, dan bisa membuat pertahanan rumput biru perak hancur berkeping-keping. Akhirnya Tangsan pun menambahkan pertahanan pada rumput biru perak dan membumbuinya dengan racun ular menderik. Dengan sangat cepat membuat Dai Mubai bisa terjerat dan tidak bisa bergerak lagi. Ternyata pertarungan belum selesai. Ketika sudah terdesak, akhirnya Dai Mubai mengeluarkan skill roh ketiganya, perubahan Fajra, dan berhasil mematahkan jeratan rumput biru perak milik Tangsan dan membuat Tangsan pun terpental. Ternyata ketika Dai Mubai merilis skill ketiganya ini, kekuatannya bertambah berlipat-lipat, sehingga efek kekuatannya sangat luar biasa. Sebenarnya ini belum berakhir, hanya saja memang dari segi level, Dai Mubai memang lebih unggul daripada Tangsan. Akan tetapi jangan dilupakan, Tangsan adalah pewaris tunggal Sekte Tangmen. Setelah selesai pertarungan, Dai Mubai pun mengatakan, mereka akan bertemu kembali. Scene berpindah, dengan pemandangan orang-orang yang sedang ngantri. Ternyata setelah dilihat, inilah yang diperintahkan Grandmaster untuk mendaftarkan diri mereka ke Akademi Shrek. Akan tetapi kalau dilihat sekelilingnya seperti kurang terurus. Sampai-sampai Xiao Wu mengatakan, apa guru kita salah alamat ya? Ternyata Akademi Shrek sangat bagus dalam merekrut murid-murid baru. Mereka hanya menerima orang-orang yang mempunyai tekad baja seperti monster. Karena arti dari Shrek adalah tipe monster. Maksudnya Akademi Monster. Jadi, wajar saja sangat sulit masuk ke Akademi Shrek. Ternyata Dai Mubai sudah lebih dahulu diterima di Akademi Shrek. Sebelum giliran Tangsan dan Xiao Wu maju untuk diuji, ada sosok wanita cantik nan anggun yang berhasil lolos ujian. Tibalah giliran Tangsan dan Xiao Wu. Setelah sang kakak penguji melihat tangannya, dan mereka disuruh menunjukkan martial soul-nya, sang penguji langsung terkagum-kagum, dan mereka berdua pun lulus. Dan yang terakhir lolos ujian yaitu Zuzu King yang mempunyai roh pelindung kucing neraka. Setelah berada di dalam Akademi Shrek, mereka bertemu dengan penjual sosis yang bernama Oscar. Ternyata dia juga salah satu murid akademi. Diperlihatkan orang-orang yang tidak lulus ujian protes ke Dai Mubai, yang mana mereka nggak percaya bahwa mereka yang lulus itu mempunyai kekuatan di atas level 25. Akhirnya Dai Mubai mengambil bola cahayanya dan dilemparkan kepada Tangsan dan kawan-kawan. Dan mereka menyaksikan sendiri bola itu bercahaya menyilaukan ketika dipegang oleh para monster-monster remaja itu. Mereka berempat menuju kediaman Guru Zhao dan siap menerima ujian terakhir mereka. Ternyata Guru Zhao sengaja ingin bermain-main dengan mereka berempat. Permainannya mereka berempat harus bekerja sama untuk menahan serangan sadis Guru Zhao. Akan tetapi Guru Zhao menjelaskan ujian terakhirnya tidak semudah yang dibayangkan. Guru Zhao dengan roh pelindung beruang Fajra, tipe yang sangat kuat dan tidak memiliki kelemahan, berada di level 76. Setelah berdiskusi dan mengatur strategi, akhirnya ujian dimulai. Setelah dupa dihidupkan, itu menandakan pertarungan sudah dimulai. Guru Zhao langsung menyerang dengan brutal. Tangsan dan kawan-kawan juga mulai menyerang dengan bersamaan. Akan tetapi pertahanan Guru Zhao benar-benar kuat. Xiao Wu maju dengan kelincahannya, akan tetapi tidak bisa menembus pertahanan Guru Zhao. Tangsan yang menjadi tipe pengendali membantu teman-temannya dengan rumput biru peraknya. Kerjasama mereka sangat solid. Serangan demi serangan diluncurkan. Namun belum membuahkan hasil. Belum ada satu goresan pun yang mendarat di tubuh Guru Zhao.
Akhirnya Ningrongrong dengan kekuatan roh tipe support, yaitu pagoda harta karun, memberikan kekuatan kecepatan. Akhirnya stamina dan kekuatan mereka meningkat drastis. Zuzu King dengan roh pelindung musang neraka, Xiaowu dengan roh pelindung kelinci teleportasi, dan Tangsan dengan rumput biru peraknya mulai bisa memporak-porandakan pertahanan Guru Zhao dan membuat Guru Zhao tersungkur. Ternyata ini baru permulaan. Guru Zhao mulai serius. Akan tetapi Xiaowu dan kawan-kawan pun juga tidak akan menyerah begitu saja. Tangsan mengunci pergerakan Guru Zhao dengan jeratan rumput biru perak yang sangat kuat. Akan tetapi dengan sangat mudah dilepaskan oleh Guru Zhao. Tibalah giliran Xiaowu yang menggunakan skill iblis kebingungan. Dikarenakan terbaut level yang sangat jauh, Xiaowu pun terpental dan membuat Xiaowu tidak sadarkan diri dan diistirahatkan. Setelah melihat keadaan Xiaowu yang gak sadarkan diri, Guru Zhao mengatakan kepada Tangsan, "Apakah masih mau melanjutkan lagi? Aku tidak bermaksud melanjutkan ujian sekarang. Aku berharap bisa bertarung denganmu sungguh-sungguh." Tangsan pun bertarung seorang diri, dengan persyaratan kalau Tangsan menang, maka mereka berempat harus menjadi murid Akademi Shrek. Sedangkan kalau dia gagal, maka mereka semua akan dikeluarkan. Pertarungan pun dimulai. Tangsan mulai mengaktifkan teknik tangan besi dan iblis mata ungu. Skill 24 jembatan purnama dengan senjata rahasia beracun pun dikeluarkan dan membuat Guru Zhao kerepotan. Digabungkan dengan penjara kandang rumput biru perak berduri, namun bisa dilepaskan. Guru Zhao mengeluarkan skill peningkatan gravitasi, membuat Tangsan sulit untuk berdiri. Tubuh Tangsan seperti tersedot ke tanah. Serangan fisik pun dilancarkan. Dengan susah payah, Tangsan menghindarinya. Penguncian titik koordinat pun selesai dirilis. Setelah terkunci pergerakannya, Tangsan pun merilis skill parasit akar menjalar. Tiba-tiba muncul di tubuh Guru Zhao akar rumput biru perak. Ternyata Tangsan ketika pertempuran tadi sudah menanamkan parasit ke tubuh Guru Zhao. Keren. Serbuk beracun, jarum beracun langsung dilemparkan ke tubuh Guru Zhao. Skill kelima Guru Zhao pun dikeluarkan, penghancur gravitasi, hampir membuat Tangsan tersedot. Tapi lagi-lagi, berbagai senjata rahasia dikeluarkan. Dan yang terakhir, Tangsan mengeluarkan palu kuotiennya, memukul Guru Zhao sampai terpental, dan Tangsan pun memenangkan pertarungan. Dan mereka semua berhasil masuk ke Akademi Shrek dengan status murid. Di malam harinya tiba-tiba ada suara yang memanggil Guru Zhao. Guru Zhao pun langsung mencari asal suara tersebut. Setelah bertemu dengan orangnya, Guru Zhao langsung kena mental. Setelah orang misterius tersebut menunjukkan koleksi cincin rohnya yang berwarna merah, yaitu 100.000 tahun yang bergelar Dao Luo. Setelah orang tersebut mengeluarkan martial show-nya yaitu palu raksasa, dan Guru Zhao langsung gemetaran dan berkeringat dingin. Orang misterius tersebut langsung menyerang Guru Zhao, dan Guru Zhao langsung babak belur. Dia dihajar tanpa menggunakan palu Wotien alias dengan tangan kosong. Karena terpaut level yang begitu jauh, Guru Zhao pun babak belur. Ternyata orang misterius itu adalah ayahnya Tangsan, yaitu Tang Hao. Tang Hao tidak terima dengan kelakuan Guru Zhao yang memberi ujian kepada anaknya dengan semena-mena.
Keesokan paginya, setelah anak-anak Akademi Shrek sudah pulih dari capeknya, Xiaowu mengajak Tang San jalan-jalan di sebuah perkampungan yang tidak jauh dari akademi. Di sana mereka melihat ada anak muda yang gendut sedang memaksa perempuan. Ternyata perempuan tersebut adalah pacarnya. Tang San dan Xiaowu pun membantu perempuan tersebut. Si gendut tidak terima dan mengajak bertarung. Ternyata si gendut ini juga pengendali roh, sama seperti mereka. Battle mereka pun terjadi. Si gendut mengeluarkan wujud martial soul-nya, yaitu burung phoenix. Skill pertama pun dikeluarkan, yaitu Phoenix Kawat Api. Sekilas seperti ayam yang kehilangan arah dan ditertawakan. Ternyata itu sebuah bom dan meledak, mempunyai efek yang luar biasa. Untung langsung bisa Tang San hindari dengan kandang rumput biru perak. Setelah melihat itu, Xiaowu pun melesat maju dan langsung disembur dengan api Phoenix. Karena Xiaowu terlalu cantik, si gendut pun melemahkan serangannya. Tanpa membuang kesempatan, Xiaowu langsung menyerang si gendut dan berhasil memukul mundur. Setelah pertarungan selesai, datanglah Dai Mubai. Ternyata si gendut ini bernama Ma Hongjun, dan dia juga murid dari Akademi Shrek, nama lain dari Sri Lanka. Scene berpindah di lapangan akademi. Sang kepala akademi yang bernama Flander mengumumkan aturan kepada 7 muridnya. Mereka adalah Dai Mubai, Tang San, Xiaowu, Ma Hongjun, Oscar, Zuzuking, dan Ni Rongrong. Setelah selesai memberikan arahan dan aturan, Flander mengajak Tang San ke ruangannya. Flander menyadari ternyata Tang San adalah murid dari teman lamanya, yaitu Master Xiao. Karena Tang San menggunakan sabuk ajaib pemberian Master Xiao. Setelah Tang San menyadari itu, ia pun memberikan titipan gurunya kepada kepala akademi, yaitu sebuah surat. Pada malam harinya, kepala akademi Flander mengajak mereka untuk mengunjungi arena pertempuran jiwa, tempat bagi seni bela diri tingkat master bertarung. Flander mengatakan bagi anak-anak Shrek ini adalah tempat terbaik untuk meningkatkan pengalaman bertarung. Aturannya, setelah terdaftar sebagai kontestan, akan mendapatkan lencana. Setelah memenangkan pertandingan, mendapatkan 1 poin. Dan kalau kalah, dikurangi 1 poin. Jika poin sampai 100, maka dipromosikan ke lencana tembaga. Dan seterusnya. Masuklah mereka ke dalam gedung setelah berhasil mendaftarkan diri. Yang mendapatkan giliran bertarung adalah Xiaowu. Lawannya seorang lelaki perkasa dengan martial soul besi bertanduk. Para penonton meremehkan Xiaowu. Setelah wasit memberi aba-aba mulai, Xiaowu langsung tancap gas. Serangan membabi buta dilesatkan, membuat lawannya tidak berkutik. Sampai-sampai membuat komentator terpelongok. Dan Xiaowu berhasil memenangkan pertandingan. Seluruh penonton bergemuruh dengan kemenangan Xiaowu. Bagaimana tidak, peserta yang diremehkan ternyata memenangkan pertandingan. Pertarungan selanjutnya yaitu Tang San melawan temannya sendiri, yaitu Zuzuking. Setelah aba-aba dimulai, Tang San langsung melancarkan serangannya. Rumput biru perak yang menari-nari di arena pertandingan. Dengan lincahnya, Zuzuking pun menangkis dan menghindar rumput biru perak Tang San. Zuzuking sangat lincah, namun tidak ada artinya jika Tang San masih memiliki mata iblis ungu. Kandang rumput biru perak membatasi pergerakan Zuzuking, walaupun cakar musang neraka sudah dikeluarkan Zuzuking.
Namun akhirnya Zuzu King tak berdaya menghadapi penjara rumput biru perak dan Zuzu King pun mengaku kalah. Pertandingan selanjutnya yaitu 2 lawan 2. Yang maju adalah Tang San berpasangan dengan Xiao Wu dan lawannya anak kembar Tai Long dan Tai Hu dengan kekuatan palu kembar besi berdarah.